Sebenarnya untuk evaluasi murmur, kalau mau gampang, kita mesti ngikutin ini. Kenapa? Karena kalau kita mencoba menerjemahkan murmur dengan 4 poin ini, kita bisa tahu ini kira-kira murmurnya murmur apa. Yang pertama, kita harus tahu intensitinya dulu, kemudian timing. Timing itu yang paling gampang dulu adalah pertama kali timing itu taruh dia fase sistolik atau fase diastolik atau di dua-duanya. Itu dulu. Kemudian setelah kita tahu, kita cari tuh murmur itu suara paling kencangnya di mana. Sialnya, kadang-kadang murmur itu kedengeran di semua tempat kan. Jadi, aduh ini murmurnya yang mana nih? Nah, carilah di mana murmur itu terdengar paling kencang. Itu kita sebut sebagai punctum maksimum. Dan yang terakhir adalah radiasi murmur. Jadi murmur itu ya kadang dia bisa menjalar ke tempat lain. Dan kemana murmur itu menjalar bisa membantu kita untuk membuat perkiraan ini sebenarnya murmurnya disebabkan dari daerah sebelah mana ya. Dan kalau misalnya ada murmur yang kadang kita bingung, kita bisa melakukan berbagai manuver untuk mengubah derajat atau intensitas murmur sehingga kita bisa tahu, oh ini berarti murmurnya karena ini. Yang pertama adalah intensity. Kayaknya intensity pasti teman-teman semua udah tahu lah ya. Ini kayaknya sudah pasti kalau misalnya naruh stetoskop grade ini udah biasa lah kita dengarkan. Pada prinsipnya kalau murmurnya paling gampang, kalau murmurnya ada trilnya, begitu tempel tangan itu ada trill, itu pasti minimal grade 4. Kalau murmurnya kita tempel aja terus habis itu murmurnya kedengeran dengan gampang, itu berarti dia grade 3. Kalau murmurnya kedengeran tapi butuh konsentrasi atau biasanya butuh suara ruangan yang lebih tenang, itu grade 2. Nah, grade 1 itu biasanya kalau dibilang tuh very expert atau mungkin hanya bisa didengarkan oleh fonografi. Nah, kalau grade 5 itu stetoskopnya cuma ditempel ringan aja, bunyinya udah kedengeran. Kalau grade 6, stetoskopnya nggak usah ditempel pun udah kedengeran sama kita murmurnya. Itu kalau sistolik murmur. Nah, kalau diastolik murmur ternyata lebih gampang. Ya lebih lebih subjektif sih, cuman pada dasarnya pembagiannya 4. Kalau dia gampang kedengeran itu grade 3, kalau dia kenceng grade 4. Nah, grade 2-nya, grade 2 sama grade 1-nya diastolik sama sistolik itu sama. Jadi jangan lupa kalau ada murmur, di grading dulu, ini masuk ke grade yang mana. Ini tadi lokasi udah kita bahas di yang tadi. Apa tujuannya lokasi? Karena lokasi-lokasi ini merupakan representatif dari daerah-daerah yang mungkin terganggu. Jadi kalau kita dengar kencengnya di mana, kita bisa tahu daerah. Kalau kita mendengarkan murmur paling kenceng di katup mitral, berarti kita bisa membuat diri murmur apa yang bisa muncul di daerah mitral ya. Jadi untuk maksimum itu harus sudah tahu. Nah, ini pembagian murmur yang setidaknya mesti kita bagi. Tahap pertamanya adalah bagi dulu murmur itu sistolik apa diastolik. Itu dulu. Jadi gimana caranya untuk mengetahui murmurnya sistolik atau diastolik? Ya paling gampang. Kalau misalnya pasiennya normal-normal aja sih sebenarnya pada saat kita dengerin mungkin kita bisa dengar. Cuman rule-nya adalah biar kita bisa tahu ini murmur sistolik apa diastolik. Jadi pada saat pakai auskultasi tangannya bantulah palpasi pulsasi karotis. Jadi rabalah karotisnya, arterinya. Kenapa? Karena dengan meraba arteri besar, kita bisa tahu mana yang S1, mana yang S2. Kalau pada pasien-pasien yang udah takikardi atau banyak kelainannya, atau atrial fibrilasi misalnya, itu kita akan menjadi sangat kesulitan untuk menentukan mana yang fase sistolik, mana yang fase diastolik. Jadi, tempel tangannya, pakai stetoskopnya, tangan kanannya, atau tangan kirinya pegang arteri. Yang direkomendasikan di mana-mana arteri adalah arteri karotis, jadi sambil pegang karotisnya. Yang bersamaan muncul dengan karotis adalah S1. Kadang kalau karotis nggak bisa, yang besar lah minimal, jadi brachial boleh. Cuman jangan yang distal. Kenapa? Karena yang distal, apalagi kalau pasiennya tensinya rendah atau atrial fibrilasi, kadang pulsasi yang di perifer itu menjadi lebih kecil dan jadi susah kita apresiasi. Jadi pakailah pulsasi arteri besar. Nah, kalau misalnya kita udah bagi sistolik, diastolik, apa kedengeran di dua-duanya?
baru kita bagi lagi menjadi pansistolik. Pansistolik itu berarti terjadi sepanjang fase sistolik, mid sistolik atau ejection sistolik, atau bagian late sistolik. Kemudian kalau diastolik itu dibagi menjadi early, murmurnya begitu ada bunyi jantung 2 terus langsung kedengeran murmurnya, atau mid to late. Nah ini yang manuver-manuver yang bisa kita kerjakan untuk mengubah natural history dari murmur. Jadi kita mengubah, balik lagi kan tadi murmur itu terjadi akibat perubahan hemodinamik. Kalau hemodinamiknya kita modifikasi, otomatis murmurnya juga bisa berubah intensitasnya. Ini ada beberapa manuver yang bisa kita kerjakan. Saya hanya membahas prinsip-prinsipnya aja biar nggak bingung. Alsafa manuver. Alsafa manuver pada prinsipnya adalah kita ngeden, suruh pasien yang ngeden, sehingga tekanan intratorasiknya meningkat. Karena tekanan intratorasiknya meningkat, akhirnya darah yang masuk ke jantung itu menjadi sedikit. Sehingga falsafa manuver itu kita lakukan apabila kita mau menurunkan preload dari jantung. Jadi kalau ada falsafa, preload jantungnya akan menjadi lebih sedikit. Nah, kalau preloadnya sedikit, otomatis kita bisa murmur yang bergantung sama preload akan berubah jadinya. Nah, kalau misalnya preload, kalau pada hokem itu sangat bergantung sama volume. Kalau volumenya mengecil, dia akan jadi sangat mudah terjadi stenosis atau jadi obstruksinya makin bermakna. Sehingga kalau hokem dilakukan falsafa, kita akan bisa mendengarkan murmur lebih kenceng. Nah, kalau misalnya AF gimana? Kalau AF itu sama volume dependent, tapi bedanya kalau aortic stenosis itu kalau flow volumenya dikit, ya otomatis darah yang lewat ke aortanya jadi sedikit, sehingga kekerasan murmurnya jadi lebih kecil. Jadi kalau pada hokem kita lakukan falsafa, murmurnya makin kencang. Kalau pada AF kita lakukan falsafa, murmurnya jadi mengecil. Ini juga bisa berlaku pada mitral regurgitasi. Mitral regurgitasi kalau volumenya mengecil, otomatis murmurnya juga jadi akan lebih kecil karena darah yang mau dikembalikan sedikit kan. Jadi pada falsafa, murmur MR atau pansistolik murmur juga akan bisa jadi berkurang intensitasnya. Ini yang inspirasi sama ekspirasi ini paling gampang. Tadi udah kan, pada dasarnya konsep inspirasi sama ekspirasi adalah mengubah jumlah darah yang berada di ventrikel kanan dan darah yang ada di ventrikel kiri. Sehingga kalau inspirasi, karena ventrikel kanannya punya darah lebih banyak, murmur-murmur yang ada di sisi sebelah kanan akan terdengar lebih keras. Murmur MR, murmur PR itu akan terdengar lebih kencang. Jadi biasanya ini paling gak enak buat kita membedakan murmur antara TR sama VSD. Kenapa? Karena TR murmurnya di pansistolik murmur di left lower sternal border, sedangkan VSD murmurnya juga di left lower sternal border, sama-sama holosystolik. Jadi kan kita bingung nih murmurnya trikuspid atau murmurnya VSD. Paling enak dilakukan saja inspirasi dan ekspirasi. Kalau misalnya murmurnya menjadi lebih keras dengan inspirasi, kemungkinan besar dia adalah murmurnya TR. Kalau VSD ngaruh nggak? Nggak ngaruh tadi kan, karena sepanjang fase sistolik dia akan selalu murmurnya kencang. Kemudian manuver yang bisa kita kerjakan adalah squatting sama leg raise. Ini pada dasarnya prinsipnya sama. Squatting itu kita jongkok. Kalau kita jongkok itu membuat darah yang ada di kaki itu masuk semua ke jantung. Jadi meningkatkan sinus return sehingga darahnya yang masuk ke jantung lebih banyak. Sama konsepnya dengan leg raising. Leg raising itu juga sama, memindahkan darah ke kaki ke jantung. Bedanya sama squatting, kalau squatting karena kita jongkok itu tekanan perifernya menjadi lebih tinggi. Sedangkan kalau leg raising dia hanya meningkatkan volume saja. Balik lagi, kondisi-kondisi di mana yang berpengaruh terhadap volume otomatis akan mengubah intensitas dari murmurnya. Tadi kalau hokem kita kasih volume lebih besar, stenosis murmurnya akan lebih kecil. Kebalikannya, kalau AF kita kasih volume lebih besar, murmurnya akan jadi lebih kencang.
Manuver yang bisa kita kerjakan lagi adalah hand grip exercise. Hand grip exercise itu kayak suruh pegang, suruh olahraga lah ya pastinya. Hand grip exercise ini kita kerjakan untuk meningkatkan afterload dari jantung. Jadi kayak dalam tanda kutip kita mengusahakan biar tensinya naik. Jadi meningkatkan afterload. Nah, afterload yang meningkat itu akan mengurangi murmur dari aortic stenosis. Sedangkan murmur-murmur regurgitasi itu kalau afterloadnya meningkat, secara otomatis kalau ke depannya tekanannya lebih tinggi, ya mendingan dia balikin ke belakang. Jadi murmur regurgitasi itu akan jadi lebih kencang kalau afterloadnya lebih tinggi. Jadi kalau tensi lebih tinggi itu murmur akan lebih kencang. Nah, mau bikin tensi lebih tinggi ya dilakukan aja hand grip exercise sehingga murmur mitral regurgitasi dan murmur aortic regurgitasi bisa kita dapatkan lebih kencang. Ini yang agak jarang, mungkin karena pakai obat lah ya, dengan administrasi dari nitrat. Nitrat itu adalah venodilatasi. Venodilatasi itu karena dia vendilatasi, dia mengumpulkan darah di vena sehingga darahnya nggak balik ke jantung, sehingga terjadi venous returnnya berkurang sehingga preloadnya berkurang. Ini konsepnya sama, kalau preloadnya berkurang otomatis murmur hipertrofik HC Hokem akan menjadi meningkat, sedangkan murmur yang seperti mitral regurgitasi akan menurun. Nah, ini slide terakhir saya, mudah-mudahan nyawanya masih ada. Yang pertama, kalau mau ngerjain auskultasi, jangan di keramaian, nggak kedengeran apa-apa. Terutama murmur-murmur yang low pitch, nggak akan kedengeran. Jadi kalau bisa yang agak tenang lah ya. Jadi nggak bisa tuh ngerjain murmur kalau misalnya pasien dijajarin 8, terus habis itu kita auskultasi semua. Murmurnya hampir selalu nggak kedengeran. Yang kedua, rekomendasinya adalah jangan auskultasi pakai baju atau ada pelapisnya. Auskultasi itu, stetoskop itu sebenarnya didesain untuk ditempelkan ke kulit. Akan ada banyak murmur, terutama low frekuensi yang kita miss, dan akan ada kita akan lebih mudah menemukan artopak kalau kita memeriksa pakai baju di luarnya. Jadi jangan ragu untuk minta pasiennya untuk membuka bajunya untuk dilakukan auskultasi. Kemudian yang ketiga, tips yang biasanya saya kerjain, itu adalah sebelum ngerjain auskultasi, pastiin dulu nih iktusnya di mana. Kadang-kadang pada pasien yang jantungnya udah gede, iktusnya tuh nggak di sela 3-4 unit klavikula lagi, kadang dia udah geser. Jadi palpasi dulu, cari tahu iktusnya di mana, nah baru kita akan tahu katup mitralnya itu ada di mana. Itu akan sangat membantu untuk menemukan punktum maksimum di yang area mitral. Kemudian ada banyak manuver yang bisa kita kerjain untuk ngelakuin auskultasi. Pertama, kerjain aja dulu posisi tidur. Tapi pada beberapa kita bisa kan misalnya kalau pasiennya untuk mengencangkan katup bunyi di katup mitral, ya pasiennya kita miringin ke kiri. Karena dengan kita miringin pasiennya ke kiri, dinding dada itu akan lebih, apex itu akan lebih menempel ke dinding dada sehingga murmur akan terdengar lebih kencang. Atau kalau mau dengerin katup aorta lebih kencang, ya kita suruh pasiennya leaning forward, maju ke depan. Kenapa? Karena dengan maju ke depan itu katup aorta akan lebih nempel ke dinding dada sehingga murmurnya akan terdengar lebih kencang. Tadi tolong bandingin inspirasi sama ekspirasi untuk membedakan beberapa hal, dan kalau perlu gunakan manuvernya. Pakailah dua cara, bell dan diaphragm itu dipakai dua-duanya. Jadi tekan kencang, tekan pelan. Kemudian tadi yang sudah saya bilang, dengarkan bersamaan dengan palpasi atrium.